Bagaimana ini supaya dia baik. What happened ini? Baik, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di malam hari ini boleh bersama-sama dengan adik-adik pramuka dan kakak-kakak pembina di perkemahan pramuka Gudep 7172 SMP Advent tahunan. Dan ini merupakan perkemahan pramuka untuk tahun ini, karena tahun lalu juga sudah dibuat. Dan senang sekali boleh bersama-sama beribadah di malam hari ini. Baik, ini orang mau di mana kau temu? Pembahasan kita di malam hari ini adalah bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Ada satu waktu, ada seorang guru, dia bertanya kepada murid-muridnya, ini di kelas 2 SD. SD tidak ada di sini, cuma SMP dan SMA. Kelas 2 SD. Ini guru bertanya, siapa yang hadir di sini yang mau masuk surga? Angkat tangan. Yang mau masuk surga angkat tangan. Oke, puji Tuhan ya. Banyak yang mau masuk surga. Tapi ini guru ini perhatikan, ternyata ada satu anak, ini Ungke ini, dia tidak angkat tangan. Jadi dia ulangi dia punya pertanyaan. Berapa dari antara kamu yang mau masuk surga? Tolong berdiri. Yang masuk surga, berdiri. Oh, puji Tuhan. Banyak yang mau masuk surga ini. Oke, silakan duduk. Jadi ini guru ini perhatikan luar biasa, ya. Tapi ketika dia ajak berdiri, ini Ungke juga tidak berdiri. Penasaran nih guru ini, maka ini guru mendekati dia, kemudian dia tanya, Ungke, siapa ngananya nak suka masuk surga? Lalu apa dijawab nih Ungke ini? Dia bilang, soalnya mama bilang, kita mau masuk tentara, bukan masuk surga. Dia Ungke ini salah mengerti ini, ya. Senang sekali di malam hari ini tentunya kita mau masuk surga, bukan? Ya. Kita sudah mengangkat tangan tadi, bahkan sudah berdiri. Kita menyatakan siap untuk masuk surga. Ya. Siap untuk masuk surga. Dan itulah kerinduan kita sebagai orang Kristen. Itulah kerinduan kita untuk boleh bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Untuk boleh menikmati hidup kekal yang telah Tuhan janjikan kepada kita semua. Sebelum lanjut, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, di saat ini ya Tuhan, kami mau merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami ingin mempelajari bagaimana agar kami dapat masuk dalam kerajaan surga. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan ini dapat kami mengerti dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami,
Sehingga ketika Aku datang kedua kali, kami kedapatan setia dan kami boleh masuk ke dalam sorga untuk boleh menikmati kebahagiaan bersama-sama denganmu ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kenapa kita mau masuk ke dalam kerajaan sorga? Kenapa ada kerinduan itu dalam hati kita? Ya, kenapa ada kerinduan untuk hidup kekal, untuk masuk sorga? Orang-orang Mesir zaman dahulu, mereka percaya bahwa kalau orang yang dikubur di satu bangunan segitiga sama kaki, yang orang tahu dia nama apa ini? Yang ini, piramid. Ya. Maka orang yang dikubur di dalam piramid itu, mereka akan memiliki hidup yang kekal. Ini kepercayaan orang Mesir. Ya. Jadi katanya kalau dikuburkan di dalam piramid, sudah pasti dia punya jiwa akan menikmati hidup yang kekal. Bagi orang Yunani kuno, mereka percaya bahwa kalau mereka makan itu bunga ambrosia, nah ini bunga ambrosia, maka mereka akan mendapatkan hidup yang kekal. Ya. Tapi jangan coba-coba. Jangan kaget adik-adik makan ini bunga, bukan hidup kekal. Langsung langsung keracunan, ya. Bagi orang Yunani, bagi bangsa Sumeria, Babylon dan Yunani juga dikatakan mereka percaya bahwa ada satu air mancur, ya. The fountain, apa ini? The fountain of youth, ya. Di mana dikatakan bahwa kalau minum air daripada air mancur ini, maka orang yang tadinya tua, langsung jadi muda kembali. Awet muda. Luar biasa ini. Dan itu sebabnya mereka mencari ini keberadaan daripada air mancur awet muda ini. Ya. Luar biasa ya. Jadi kalau setua sekali, minum air langsung jadi glowing. Yang tadinya keriput-keriput langsung jadi glowing lagi, jadi orang muda lagi. Ya. Nah, bagi peneliti, bagi orang-orang yang mendalami kesehatan, ya, mereka percaya bahwa kalau mau suka awet muda harus apa? Harus hidup sehat. Ya. Kalau mau suka umur panjang, hidup sehat. Ya. Kenapa kita mau memiliki hidup yang kekal? Kalau kita dapati dalam firman Tuhan, kita mau memiliki hidup yang kekal oleh karena kita pernah mengalami hidup yang kekal itu. Di mana? Di Taman Eden. Ya. Ketika Tuhan menjadikan Adam dan Hawa, ketika Dia membentuk tubuh mereka, lalu kemudian Dia hembuskan nafas hidup, ya, mereka itu hidup kekal. Tidak. Apa artinya hidup kekal? Apa artinya hidup kekal? Tidak mengalami kematian. Ya. Artinya dia hidup terus. Dan awet muda terus. Itu hidup kekal, ya. Awet muda terus. Lalu kemudian dia punya hidup terus. Tidak ada kematian. Nah, waktu di Taman Eden, ketika Tuhan menjadikan Adam dan Hawa, kehidupan manusia itu kekal. Tapi kemudian ketika jatuh ke dalam dosa, maka kematian itu apa? Datang. Kematian itu hadir di tengah-tengah kita. Itu sakit hadir di tengah-tengah kita. Itu masa tua hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi kenapa kita rindu untuk boleh menikmati hidup yang kekal? Oleh karena kita pernah merasakannya.
Kita pernah merasakannya. Itulah sebabnya di dalam hati kita ini niat sekali, ada keinginan besar untuk boleh hidup kekal. Nah, pertanyaannya di malam hari ini, bagaimana supaya kita boleh memiliki hidup yang kekal? Ini pertanyaan yang harus orang jawab. Ya, sebagai seorang pramuka biasa mencari jejak, ya, maka orang juga harus cari jejak bagaimana supaya boleh mendapatkan hidup yang kekal. Nah, mari kita buka dalam Markus pasal 10 ayat 17 sampai 22. Di sana kita akan diberikan petunjuk. Ada 3 petunjuk. 3 tanda. 3 tanda untuk boleh memiliki hidup yang kekal. Nah, mari kita baca bersama-sama. Markus pasal 10 ayat 17 sampai 22. Kita akan baca bergantian. Saya baca ayat yang ganjil dan adik-adik, kakak-kakak baca ayat yang genap. Dan ayat yang kedua kita akan baca bersama-sama. Markus 10 ayat 17 sampai 22. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Atau enggak? Yesus menjawab katakan kembali, tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Sama-sama itu berdua. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Nah, kita akan melihat dari pembacaan firman Tuhan ini, bagaimana boleh mendapatkan hidup yang kekal. Nah, kenapa pendeta saya mengangkat Markus pasal 10 ayat 17 sampai 22? Kenapa saya angkat ini? Untuk boleh mendapatkan jejak untuk hidup yang kekal. Kenapa? Karena ada 2 alasan. Yang pertama, karena orang muda itu bertanya, bagaimana supaya memperoleh hidup yang kekal. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, saya angkat Markus 10 ayat 17 sampai 22 karena Yesus berkata kepadanya, hanya satu lagi kekurangan. Luar biasa ini ya, orang muda ini yang datang kepada Yesus. Dari semua orang yang Tuhan lihat, cuma satu dia punya kekurangan. Hanya satu lagi. Ini artinya memberikan kalau di kelas, ya, kalau di kelas dari 100 pertanyaan, dari 100 pertanyaan dia benar 99, hanya satu yang salah. Begitu. Nah, kita ini kan mau mendapatkan hidup yang kekal. Nah, kita juga harus belajar daripada orang muda ini. Karena dia ujian, waktu dia ujian bagaimana mendapatkan hidup kekal, DP nilai 99. Nah, kalau Yesus hadir sekarang ini, melihat ke dalam kehidupan kita masing-masing, dia bilang berapa kira-kira? Ya. Oh, mungkin 50, ya 50 benar, bisa ada 50 kekurangan. Atau kayak ada, salah 100 ini. Ya, jadi ini orang muda ini adalah teladan bagi kita untuk boleh mendapatkan hidup yang kekal. Oke. Nah,
ada 3 petunjuk dalam cerita tadi bagaimana kita memiliki atau memperoleh hidup yang kekal. Yang pertama, mari kita baca ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama ayat 17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik." Ya. Satu hal di sini kita lihat, kenapa dia dikatakan oleh Yesus satu lagi kekurangan. Satu hal, satu tanda, satu petunjuk kepada kita. Kenapa kita boleh memperoleh hidup yang kekal dari apa yang telah dibuat oleh orang muda tadi, di mana dia sungguh-sungguh datang kepada Yesus. Nah, di malam ini sebelum kita lanjut, saya mau bikin satu drama. Ya. Ada yang bersedia? Akan dapat hadiah. Akan dapat hadiah. 2 laki-laki. Nah, 2 laki-laki. Mari. 2 laki-laki yang bersedia. Di mana akan mendramatisir ini ayat ini ya. Ayat ini. Mari. Ada yang mau? Oh, masih pikir-pikir. Oke, sebentar saya akan tanya ulang lagi. Siapa yang bersedia? Nah, waktu kisah ini terjadi ketika Yesus sedang mengadakan perjalanan dari Galilea menuju Yerusalem. Dan dikatakan bahwa laki-laki ini dia masih muda. Kalau kita baca dalam ayat 19, dalam ayat yang ke-22 ya. Matius 19 ayat 22. Kalau tadi kan kita baca di Markus toh. Jadi kita baca Matius 19 ayat 22 dikatakan ketika orang muda itu. Jadi orang laki-laki yang datang kepada Yesus ini, dia masih apa? Dia masih muda. Lalu kemudian dikatakan dalam Lukas 18 ayat 18, dia adalah seorang pemimpin. Jadi dia masih muda, tapi dia seorang apa? Pemimpin. Dalam buku Alfa Omega, seorang komentar Alkitab bernama Ellen G. White dikatakan bahwa dia adalah seorang penghulu, seorang pemimpin. Ia amat kaya dan memiliki suatu kedudukan yang penuh tanggung jawab. Jadi dia memiliki posisi jabatan yang penting di Yerusalem. Kira-kira zaman now apa ini? Apa dia punya kerja? Seorang muda, pemimpin, bayroi. Pemuda, pemimpin, kaya. Apa kira-kira dia bekerja sekarang? Kalau zaman sekarang. Ya? Pengusaha, oke, boleh juga. Atau anggota dewan. Anggota dewan, boleh juga ya. Jadi seorang pemimpin masyarakat. Nah, perhatikan apa yang dia buat ketika dia datang kepada Yesus. Ya. Dia datang berlari-lari. Ini menunjukkan antusias. Pada zaman dahulu, pada zaman Yesus, itu orang kaya, seorang pemimpin dilarang soalnya berlari. Ya. Dilarang. Kenapa? Karena di zaman itu orang kaya, mereka harus berjalan perlahan, menunjukkan mereka punya apa? Wibawa. Menunjukkan mereka punya mereka punya martabat sebagai orang kaya, sebagai seorang pemimpin. Tapi di sini orang muda ini dia tidak peduli dengan martabatnya, dia datang berlari-lari kepada Yesus. Orang kaya di saat itu dilarang lari oleh karena mereka menggunakan itu jubah panjang. Jadi kalau 2 lapis biasa orang kaya. Jadi kalau mereka berlari, bisa-bisa mereka tak injang tu jubah. Kok apa yang terjadi kalau sudah injang? Kata banting tak pelah, kata malin tuang. akan membuat dia menjadi apa? Orang bahan tertawaan.
Jadi orang muda ini dia tidak dia abaikan dia punya martabat, dia abaikan dia punya wibawa, dia tidak malu dibicarakan oleh orang ketika dia datang kepada Yesus. Dia sangat antusias datang kepada Yesus. Kemudian sampai di depan Yesus dia apa? Dia bertelut. Lalu kemudian dia bertanya. Ini luar biasa. Seorang pemimpin, seorang kaya, ketika dia bertemu dengan Yesus, dia apa? Bertelut. Menyatakan penghormatannya kepada Yesus Kristus. Kalau kita mau memiliki hidup yang kekal, maka kita harus sungguh-sungguh antusias untuk mencari siapa? Mencari Yesus. Ya. Kalau kita mau memiliki hidup yang kekal, kita harus sungguh-sungguh mencari Yesus. Oke, ada yang mau volunteer? Yang satu mau jadi Yesus, yang satu mau jadi orang muda yang kaya. Mari, terang cuma mau action di sini. Ada? Ada yang mau? Mau dapat hadiah? Ada? Ayo cepatlah. Mantap ini ya, mesti berani ini. Dapat hadiah ini. Oke, dek uang jajan, mari. Ayo cocok. Satu lagi, ayo cepatlah. Oke, sini mari. Jadi orang ini dorang dua mau berdrama, mau bagaimana mau. Jadi yang satu Yesus, yang satu orang muda. Oke. Coba, so belajar toh. So dengar tadi bagaimana untuk orang muda datang kepada Yesus. Oke, jadi Yesus sementara berjalan, lalu kemudian orang muda akan mengejar, kemudian bertelut, kemudian bertanya. Oke, sudah? Berarti itu belum action. Dari satu di sebelah sana, orang muda di sebelah sana. Oke, Yesus dari sebelah sana. Oke. Nah, jadi mari orang mau tanamkan patoran pemikiran ya. Ini cerita ini. Jadi Yesus sementara berjalan, lalu kemudian dia bertemu dengan orang muda ini. Oke, sama-sama orang bilang action. Kalau orang bilang action, orang dua akan membuat drama. Orang akan mulai. Oke, siap? Bagaimana orang muda? Siap orang muda? Orang muda yang kaya. Orang muda yang kaya ini. Yesus siap, Yesus? Oke, sama-sama orang bilang action. 1, 2, 3, action. Oke, bagaimana menurut? Belum ulang. Itu baru punya. baru apa ini? Baru action ya, baru apa namanya? Baru ekstra. Eksperimen. Oke, siap. Kasih kuat itu pembicaraan, ya. Nggak apa-apa, Sir, cuman Yesus saja pembadian, nggak perlu cuma mengucap saja. Guru yang baik itu boleh juga, tapi pendek-pendek saja, nggak perlu drama sekali. Oke, siap. Oke, jangan terlalu cepat-cepat, mesti pelan-pelan. Kan mau main drama ini, terang belajar main drama ini. Oke, baik, siap. Oke, sama-sama, orang hitung. 1, 2, 3, action. Oke. Guru yang baik, apa yang harus kuperoleh untuk memperoleh hidup yang kekal? Oke, baik, terima kasih ya, pun Tuhan. Kebetulan lu mantap. Oke, yang pendeta mau, mari orang tanamkan itu kesungguh-sungguhan dia datang kepada Yesus, ya. Jadi itu orang muda itu yang kaya, dia datang kepada Yesus, dia bahkan sujud kepada Yesus. Ya, luar biasa. Jadi nanti dikasih hadiah, nanti saya juga akan kasih uang jajan kepada mereka berdua. Sebentar ada kuis. Jadi perhatikan ini pelajaran penting sekali. Nah, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi dia punya kerinduan
untuk boleh memiliki hidup yang kekal. Dia punya dia keinginan untuk mencari tahu yang hal-hal rohani. Bagaimana dengan orang adik-adik sekarang? Kakak-kakak pembina, guru-guru. Orang punya pertanyaan yang terbesar dalam kehidupan apa kira-kira? Bagaimana supaya sukses? Atau bagaimana supaya dapat beli HP baru? Atau bagaimana supaya berhasil di SMP? Boleh lulus dengan nilai baik? Kita harus ingat bahwa pertanyaan yang terbesar yang harus orang selalu tanamkan dalam kehidupan kita adalah bagaimana boleh memiliki hidup yang kekal. Dan kita sudah tahu jawaban yang pertama. Bagaimana supaya saya sungguh-sungguh untuk datang kepada Yesus? Bagaimana ibadah? Apakah saudara-saudara, adik-adik sungguh-sungguh beribadah kepada Yesus? Bagaimana kalau mau datang ke ibadah? Apakah slow-slow? Waktu lonceng gereja berapa kalau lonceng gereja? Sampai berapa? 3. Lonceng berapa kalau lonceng? Ya. Kalau semua masuk maksudnya. Waktu dengar lonceng itu terakhir, apa lebih pelan tuh berjalan atau mesti cepat-cepat? Sama dengan orang muda. Bagaimana ketika dalam beribadah? Apakah baca Alkitab atau baca Facebook, buka HP? Apakah sungguh-sungguh? Ini orang mesti renungkan pelajaran ini. Apakah terang sungguh-sungguh datang kepada Yesus dalam ibadah? Apakah kita cuma bercerita-bercerita dalam ibadah? Dalam buku Nasihat Bagi Sidang dikatakan begini, kita harus bersungguh-sungguh mencari keselamatan jiwa kita sendiri dan menyelamatkan orang lain. Kita harus menganggap hal ini maha penting dan segala sesuatu yang lain harus kita anggap kurang penting. Jadi katanya, sungguh-sungguh untuk memastikan keselamatan kita haruslah menjadi apa kata? Hal yang paling apa? Paling penting. Ya, yang maha penting. Yang lain abaikan. Itu yang harus kita ingat sebagai orang Kristen. Bagaimana saya, bagaimana orang lain yang di sebelah saya, yang di sekitar saya, orang tua, keluarga, boleh juga mendapatkan hidup yang kekal itu. Yohanes 17:17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kita mesti baca firman Tuhan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Ya. Ada satu waktu, ada oma. Saya pernah cerita ini, mungkin ada yang sudah pernah dengar. Jadi ada oma ini, dia dengan cucu mau pergi ke gereja. Sementara di perjalanan, dia pegang cucu, dia bawa Alkitab besar. Kalau di zaman Belanda atau Jawa, Alkitab Belanda itu besar-besar. Jadi dia pegang cucu, dia pegang Alkitab di sebelah kiri. Menuju gereja. Ketika mereka dalam perjalanan, aku dapat dengan opa tapalaka di jalan. Mabuk. Kok oma dengan cucu ini berdekat, kok oma tendang ke opa. Setan. Setan. Nggak tahu ini hari ibadah. Hari ibadah. Ngana mabuk di jalan, bikin malu kan. Kok itu opa lihat begini po oma. Dia lihat itu Alkitab. Bilang, ngana aja setel bawa Alkitab. Minta baca li. Itu opa bilang, opa tahu ini oma. Ternyata oma itu cuma gaya saja bawa apa? Bawa Alkitab. Padahal oma kota minta apa? Mar yang paling mengherankan orang yang tahu membaca Alkitab cuman jaga apa? Dia jaga pernah mau baca Alkitab di rumah kan? Dia bayar oma, nak tahu baca. Mar dia bangga dia bawa Alkitab daripada orang bawa Alkitab tahu baca, mar jaga baca-baca. Ya.
Ini harus menjadi pelajaran penting bagi kita. Mari orang baca itu Alkitab. Ya, di rumah baca. Kalau ada waktu baca, renungkan. Dalam Yosua pasal 1 ayat 7 dikatakan, renungkanlah itu siang dan malam, maka perjalananmu akan berhasil dan akan beruntung. Dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2 dikatakan, maka kamu akan apa? Berbahagia. Wahyu 1 ayat 3, Wahyu 1 ayat 3 dikatakan, berbahagialah orang yang baca, yang mendengar, dan yang menuruti. Bahagia, makarios. Mau sukacita, mau senang, baca Alkitab. Ya, renungkan itu siang dan malam. Sungguh-sungguh datang kepada Yesus. Yang kedua, ingat ada 3 tanda untuk boleh memperoleh hidup yang kekal dari Markus pasal 10 ayat 17 sampai 22. Yang kedua adalah sungguh-sungguh percaya pada kebaikan Allah. Ayat 18, mari sama-sama kita baca. Ayat 18. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Jadi ketika orang muda itu datang kepada Yesus, dia sebut kenapa? Guru yang baik. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tapi apa jawab Yesus? Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Apa maksudnya ini? Di sini Yesus sedang mengarahkan orang muda ini kepada kebaikan Allah. Orang muda ini bertanya, apa yang harus kuperbuat? Apa yang harus aku perbuat? Perbuatan. Tapi apa jawab Yesus? Yesus menjawab, dia menunjukkan kepada siapa? Ya, kepada siapa yang dapat memberikan itu hidup yang kekal. Jadi bukan apa, tetapi siapa yang dapat menyelamatkan kita. Ini harus kita ingat baik-baik. Itu kehidupan yang kekal bukan kita peroleh oleh karena perbuatan kita. Perbuatan kita, usaha kita tidak dapat menyelamatkan kita. Perbuatan baik sekalipun tidak dapat menyelamatkan kita. Hanya Yesuslah yang dapat menyelamatkan kita. Kita harus ingat baik-baik ini. Hanya Allah saja yang dapat memberikan keselamatan kepada kita. Hanya Allah saja. Ingat, ada yang hafal Yohanes 3:16? Yohanes 3:16, coba berdiri. Ini dapat hadiah lagi. Yang pertama berdiri. Satu saja. Satu saja yang lebih dahulu. Silakan hafal. Mari sini, di sini. Hadap ke sana. Yohanes 3:16, dan begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengutuskan Anak Tunggal, karena setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan berada dalam kekal. Oke, puji Tuhan. Ya. Hanya Yesuslah yang dapat memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah menggunakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi keselamatan itu bukan oleh perbuatan kita, tetapi oleh karena apa? Percaya kita kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Nah, malam ini pendeta mau kasih tunjuk bagaimana itu kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Sudah belajar mengenai ini di pelajaran apa ini? IPA atau IPA ya kan? Di pelajaran IPA. Sudah belajar nih? Ini disebut sebagai apa ini? Tata surya. Tata surya terdiri dari matahari dan planet-planet. Oke. Nah, coba lihat itu di gambar. Bumi kita dari matahari planet yang keberapa? Oke, sebelum bumi ada 2 planet. Apa itu? Merkurius dan Mars atau Venus? Coba baca dulu. Coba baca dulu. Merkurius atau Venus ini? Jangan salah ini.
Ya. Merkurius dengan Mars dulu atau Merkurius dengan Venus. Kemudian baru bumi. Nah, ada yang tahu diameter matahari dibandingkan dengan diameter bumi? Dikatakan begini, matahari punya besar 1,39 juta kilometer. Diameter bumi 12.742 kilometer. Jadi diameter matahari kira-kira 109 kali lebih besar daripada bumi. Dari segi volume, ya volume atau isi, matahari bisa memuat sekitar 1,3 juta bumi di dalamnya. Jadi kata itu bumi. Kalau dia mau isi ke dalam matahari, maka di matahari kita isi akan berapa kan? 1,3 juta bumi. Kalau di gambar ini tidak terlalu kantara dan besar. Nah, coba orang lihat ini perbandingan. Dapat lihat ini ukuran matahari yang warna kuning. Matahari. Yang bumi itu yang titik ini. Itu bumi. Matahari itu yang besar itu. Bumi yang kecil itu. Dan tahukah kamu bahwa orang punya tata surya ini adalah bagian daripada apa namanya? Galaksi. Galaksi apa kota ini? Bima Sakti. Jadi, dan kalau kita lihat juga dalam ilmu pengetahuan, ini galaksi Bima Sakti ini di alam semesta ini bukan cuma sendiri, ada apa lagi? Ribuan, ada miliaran galaksi di luar sana. Jadi, orang punya bumi ini, orang ini kasihan cuma titik hitam. Titik hitam. Titik hitam di alam semesta. Tetapi oleh karena kasih Allah yang besar itu, ya, Tuhan pencipta mau mati. Dia mau datang ke dunia kita ini untuk menyelamatkan kita. Luar biasa. Harus ingat baik-baik ini. Betapa kasihnya. Betapa besarnya kasih Allah itu. Sehingga dia mau mati bagi kita. Yang titik ini. Ini bumi ini. Dilihat dari alam semesta sana. Siapa tahu di antara kita yang ada yang menjadi astronot di sini. Boleh melihat itu bumi kecil ini dia. Kecil kita di alam semesta ini. Tapi Tuhan mau mati, mau menebus kita, mau menyelamatkan kita. Apalagi orang yang hidup di Sangir ini. Kalau di peta Indonesia, kalau peta dikasih mulut dari besar Indonesia, hilang orang Sangir. Nggak termasuk di peta. Ya. Tapi Tuhan sayang pada orang Sangir. Kemudian jantung. Nah, ini keajaiban betapa kasihnya Tuhan itu kepada kita. Itu jantung sejak dilahirkan, sampai orang besar tua, ya kalau orang jaga baik-baik sampai jantung, nggak pakai baterai dia. Toh, pompa terus, pompa. Dalam sehari jantung memompa sekitar 7.000 sampai 8.000 liter. 7.000 sampai 8.000 liter. Pernah lihat itu drum yang tong yang 1.000 liter? Besar sekali itu. Jadi kalau bikin 8.000 ini sama dengan ruangan ini tuh besar itu air. Jadi itu jantung dia pompa setiap hari. 7.000 sampai 8.000 liter. Dia punya ada katup-katup di jantung. Nanti kalau masuk ke dokteran akan belajar nih katup-katup di jantung ini. Dia otomatis dia masuk keluar ke darahnya atur baik. Otomatis. Tuhan sayang pada orang. Jadi ingat baik-baik ini. Kemudian orang punya darah ini. Ya, darah membawa oksigen dari paru-paru ke setiap sel. Di trompet darah ini dia bawa. Sehingga orang ini masih bergerak, bernafas sampai sekarang.
Kemudian pembuluh darah. Pembuluh darah dikatakan, pembuluh darah di dalam orang punya tubuh ini kalau diambil diurai, maka panjangnya bisa mencapai 100.000 kilometer. Itu sampai pembuluh darah di tubuh ini kalau diambil satu-satu, diurai, bisa keliling bumi 2 kali. Karena panjang itu pembuluh darah dalam satu tubuh. Luar biasa. Otak kita. Ya, otak kita 86 miliar sel saraf saling terhubung melalui triliunan sinapsis. Canggih melebihi komputer. Mengatur panca indera, memungkinkan kita berpikir, bermimpi, berimajinasi, bahkan menyadari kepada diri. Otak mampu beradaptasi, membentuk koneksi baru. Bahkan di otak ini dikatakan ada sinyal listrik. 400 km per jam DP sinyal ini. Itulah sebabnya ketika orang otak bilang berkedip, langsung berkedip. Ya, Tuhan sudah atur luar biasa. Orang punya tubuh ini. Itu bukti oleh betapa kasihnya Dia kepada kita. 1 Yohanes 5:11-12 katakan, Allah telah mengurniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi pastikan kita semua telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anak ini maksud tadi adalah Yesus Kristus. Kalau kita telah memiliki Dia, maka keselamatan, maka hidup kekal telah menjadi bagian kita. Ya, dalam lagu Sion nomor 73, kasih Allah tak terbilang, lidah tak dapat uraikan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Ya. Bahkan di ayat 3 dikatakan kalau itu laut menjadi tinta, kemudian orang mau tulis itu kasih Allah, tidak ada kertas memuat itu kasih Allah. Ya, betapa kasihnya Allah itu kepada kita. Nah, pertanyaan pada malam ini, apakah kita sungguh-sungguh percaya pada kasih Allah? Apakah kita percaya sungguh-sungguh kepada kasih Allah? Percayalah, Allah itu betul sangat mengasihi kita. Yang ketiga, kalau kita memiliki hidup kekal, maka kita harus sungguh-sungguh menuruti firman Allah. Ayat 19-22. Mari kita kembali ke dalam cerita tadi. Orang muda itu ketika dia datang dan bertanya bagaimana memperoleh hidup yang kekal, Tuhan bilang apa? Tentu engkau mengetahui segala perintah Allah. Kalau Tuhan menganggap bahwa tidak perlu menuruti hukum Allah, Dia hanya akan bilang begini, sebetulnya datang, ikut jumpa kita. Begitu, selesai. Orang muda itu akan apa? Ikut Dia. Tetapi di sini Yesus menyatakan bukti bahwa sangat penting itu penurutan kepada perintah Allah. Lalu kemudian Yesus mengutip kembali bagian daripada 10 hukum. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Lalu kemudian orang pendek cerita, Yesus berkata, hanya satu lagi kekuranganmu, pergi, jualah apa yang kau miliki, dan berikan itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar itu orang muda pergi dengan apa? Pergi dengan sedih. Kenapa? Karena banyak harta. Orang harus tahu akan perintah Allah dan juga harus mempraktekannya. Banyak di antara kita cuman tahu perintah tapi orang tidak praktek. Ya. Jadi Tuhan tanya kepada orang muda ini, apakah engkau tahu? Dan orang muda ini katakan apa? Oh, so tahu dari kecil. Di kebiasaan orang Yahudi seperti ini.
Mereka sebelum umur 12 tahun, mereka itu diajarkan tentang 5 kitab Musa. Diajarkan baik-baik 5 kitab Musa. Khususnya itu aturan-aturan, bahkan perayaan-perayaan daripada orang Israel. 5 kitab Musa mereka harus tahu. Dan ketika mereka diuji setelah umur 12 tahun, maka mereka akan disebut sebagai anak hukum, yang disebut sebagai bar mitzvah. Bar mitzvah artinya anak hukum. Dia sudah lewati dan sudah belajar tentang 5 kitab Musa, dan dia sudah kuasai itu. Itu kebiasaan daripada orang Israel, orang Yahudi. Nah, orang muda ini dia sudah tahu dari kecil, dikatakan sudah tahu hukum-hukum itu. Sudah tahu. Nah, orang mau ulangi malam ini 10 perintah ini. 10 hukum. Ada yang hafal? Ada yang hafal, dapat hadiah lagi. Jadi sudah 2 orang tambah 1 lagi, berarti 4 orang akan dapat hadiah malam hari ini. Selain kuis. Ada yang mau hafalkan? Ada? Oke, silakan. Mari sini. Masih hilang dulu. Coba perhatikan 10 hukum. 10 hukum Allah. 10. Pertama, jangan ada padamu lalai di hadapanmu. Oke. Kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hukum Salah. kedua, jangan Buat pagimu. membuat bagimu patung yang menyerupai. Oke. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Betul. Hukum keempat, ingatlah yang teruskan hari. Yes. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum keenam, jangan mencuri, jangan membunuh. Hukum ketujuh, jangan berzina. Hukum kedelapan, jangan mencuri. Hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang bersamamu. Hukum ke-10, jangan mengingini milik orang lain, jangan memilih istrinya ataupun milik sesama. Oke. Jangan ingini. Mantap. 10 hukum sudah hafal. Apalagi itu 10 apa kata? Dasa Dharma Pramuka. Nah, dulu kita juga masih hafal. Sampai sekarang kita masih hafal itu. Dasa Dharma Pramuka. Pramuka itu 1. Apa 1? Ya? Taci papa re rahe di besu. Mantap sekali. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Masih hafal. Nah, 10 hukum mesti hafal lagi. Jangan cuma Dasa Dharma. 10 hukum harus dihafal, ya. Sebagai orang Kristen, hafal. Nah, 10 hukum ini kan ingat 2 loh batu. 2 loh batu itu, loh yang pertama, hukum pertama sampai hukum keempat, hukum yang loh batu yang kedua, hukum kelima sampai hukum yang ke-10. Loh batu yang pertama, bukti kasih kita kepada Allah. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka orang tidak akan ada Allah lain. Kalau orang kasih kepada Tuhan, maka orang tidak akan membuat patung lalu sujud menyembah. Kalau orang kasih kepada Tuhan, orang tidak akan menyebut namanya dengan sembarangan. Kalau orang kasih kepada Tuhan, maka kita akan ingat dan kuduskan hari Sabat. Loh batu yang kedua, kasih kita kepada sesama manusia. Kalau kita kasih kepada manusia, maka orang tidak akan apa? Kita akan menghormati orang tua. Tidak akan mencuri, tidak akan membunuh, tidak akan berzina, tidak akan berdusta, tidak akan mengingini. Nah, Yesus di sini dia hanya ambil loh batu yang keberapa? Ketika dia bilang kepada orang muda tadi, tentu kamu mengetahui perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Loh batu yang keberapa itu? Loh batu yang kedua. Kenapa Tuhan tidak ulangi dari awal? Karena ini orang muda, orang Israel, orang Yahudi. Orang Yahudi ini bagian loh batu yang pertama mereka tambah-tambah, lebih ekstrim. Ya, mereka lebih ekstrim. Orang Yahudi ketika mereka baca Alkitab, ketika mereka dapat itu kata 4 huruf YHWH, mereka tidak akan baca Yahweh atau Yehova, tidak. Mereka akan ganti itu Yahweh, nama Tuhan itu YHWH itu menjadi Adonai. Karena mereka takut melanggar itu apa? Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan apa? Sembarangan. Hari Sabat mereka tambah-tambah aturan.
Di hari Sabat mereka bilang, kalau boleh jangan berjalan lebih daripada 2 kilometer. Jadi kalau berjalan lebih dari 2 kilo, so berdosa. Tidak boleh membawa beban pada hari Sabat. Jadi kalau so pegang, nah kalau seperti ini, so pegang ini, so bawa beban ini, so pikul beban ini. Itulah sebabnya mereka yang dulunya orang Yahudi, mereka harus jahit itu sapu tangan. Kan dulu ada sapu tangan, belum ada tisu. Mereka harus jahit itu sapu tangan supaya itu dianggap sebagai bagian daripada jubah mereka. Itulah sebabnya Tuhan Yesus tidak lagi ambil ini 1-4. Tapi 5 sampai apa? 10. Dan ketika dia tanya seperti itu, ini orang muda ini katakan apa? Dia sudah turuti itu. Lalu kemudian Yesus memandang dia. Lalu kemudian dia lihat baik-baik dia punya hati. Kemudian dia bilang, kalau begitu hanya satu lagi kekurangan. Apa katanya? Harta. Jual hartamu, bagikan kepada orang miskin. Ikut aku, maka kamu akan peroleh harta di sorga. Hidup yang kekal. Tapi orang muda ini tidak buat. Ingat baik-baik ini. Dalam Yakobus 2 ayat 10 katakan, sebab barang siapa mengerti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Kalau orang cuma ikut 9 satunya anda, bersalah terhadap apa? Seluruhnya. Hanya satu lagi kekuranganmu, jual harta, tetapi dia tidak buat itu. Dia tidak lakukan firman Tuhan kepadanya. Ingat ketika dia datang tadi dengan antusias, ya, dia lari-lari, bersungguh-sungguh. Sekarang dia pulang dengan apa? Dia pulang dengan sedih. Kenapa? Karena banyak hartanya. Ternyata dia memiliki Allah lain. Ternyata dia memiliki patung yang lain yang dia sembah. Apa itu? Berhala. Ya. Berhala harta. Karena banyak hartanya. Itulah sebabnya dalam Lukas 14:33 dikatakan begini. Lukas 14:33 itu dikatakan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Kalau orang tidak bisa lepaskan orang punya harta atau yang lebih kita cintai daripada Tuhan, orang tidak layak menjadi apa? Menjadi murid menurut Tuhan. Kenapa ini penting penututan akan hukum? Karena ini bukti kasih kita kepada Tuhan. Yohanes 14 katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang apa? Pendusta, dan dalam dirinya tidak ada apa? Kebenaran. Kalau mengaku, kita ada dalam Yesus, kita percaya kepada Tuhan, tetapi orang tidak mempraktikkan firman-Nya, maka kita adalah pendusta, dan di dalam kita tidak ada apa? Tidak ada kebenaran. Jadi panggilan kepada kita malam hari ini, kita semua yang mau masuk dalam kerajaan surga, mau memiliki hidup yang kekal. Dari Markus 10 tadi, ayat 17 sampai 22. Dari kisah orang muda yang kaya ini, kita dapat ada 3 hal. Kalau kita mau mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Yang pertama, sungguh-sungguh cari Yesus. Sungguh-sungguh, yang kedua, sungguh-sungguh percaya pada kebaikan Allah. Dan yang ketiga, sungguh-sungguh menuruti firman Allah. Kalau orang buat ini, maka jaminan hidup kekal itu sudah menjadi bagian kita semua. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, di malam hari ini ya Tuhan, kami boleh belajar firman-Mu dari Markus pasal 10 ayat 17 sampai 22. Mengingatkan kami ya Tuhan, untuk boleh memiliki hidup yang kekal itu, kami mau datang sungguh-sungguh mencari-Mu ya Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh percaya pada kebaikan-Mu, pada kasih-Mu ya Tuhan. Dan kami mau sungguh-sungguh menuruti firman Allah. Melakukan itu sebagai bukti bahwa kami mengasihi-Mu ya Tuhan.
Bapa, bantu kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman ini benar-benar kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami rindu ketika Kau datang kedua kali, kami semua boleh diselamatkan. Bapa, diberkatilah semua adik-adik pramuka, para siswa SMP, SMA Advent Mahena. Dalam kehidupan mereka, dalam pertumbuhan, pendidikan yang Kau berkati, berikan kekuatan, berikan kesehatan, hikmat akal budi daripada-Mu ya Tuhan. Mereka bertumbuh dengan baik, berhasil. Mereka boleh menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Kau juga berkati semua kakak-kakak pembina dan juga guru-guru yang bersama kami dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan berkati sehingga mereka boleh melayani, mendidik, melatih anak-anak ini untuk lebih setia kepada-Mu ya Tuhan. Diberkati keluarga mereka, diberkati usaha mereka, berkat sorga menjadi bagian mereka selalu. Bapa, inilah doa dan sembahyang kami. Seluruh kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan hanya kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati. Mungkin langsung kuis atau... oke, silakan. Oke, ambil tuh hadiah. Oke, baik. Dia tuh. Semoga perhatikan toh. Oke, semoga mimpi pertanyaan 4 pertanyaan. Kamis ada kan? Oke, semoga dapat jawab semua. Pertanyaan pertama.